Oke, bisa tampak di layar kalian? Bisa. Oke. Bisa, Pak. Materi kita hari ini Bisa. tentang peubah acak. Dan distribusi peluang. Jadi kenapa kita perlu mempelajari tentang peubah acak dan distribusi peluang? Dalam statistik nanti kalian akan menemukan ada beberapa penaksiran, alat analisis untuk penaksiran atau estimasi itu terkait dengan peluang. Nah, peluang ini peubah acak itu bisa disebut juga random, random sampling dan lain-lain. Jadi kita harus mengetahui bagaimana menarik sampel dari ruang populasi atau dari ruang sampel. Matikan mikrofonnya itu, Arianto. Kalau mau bertanya silakan gunakan fitur raise hand. Oke. Kita mulai dengan pengertian peubah acak. Jadi statistika itu adalah penarikan kesimpulan tentang karakteristik dan sifat populasi. Jadi populasi ini kan besar. Populasi ini besar, misalnya kita mau ambil data tentang preferensi konsumen terkait mie instan atau instan noodle di Kota Kefamenanu. Ini kan Kota Kefamenanu bisa sampai ratusan ribu penduduk. Apakah kita harus mengambil semuanya? Kan tidak. Itu cukup kita ambil per kecamatan, per kelurahan, kita ambil proporsinya. Jadi kalau ada kita menarik 10% ya dari total penduduk di tiap kecamatan atau kelurahan itu kita ambil 10%. Nah, dalam setiap percobaan itu data kita secara numerik itu kita perlu menjelaskan dengan secara rinci, tapi karena populasinya besar agak susah, sehingga kita perlu mengambil yang namanya sampel atau random. Nah, secara random itu artinya tidak memilih. Nah, contohnya ini coba kita lihat ada pemeriksaan produk elektronik dengan mengambil 3 produk hasil produksi. Jadi dalam produksi biasanya untuk quality control atau uji itu akan diambil secara acak. Tidak boleh ditentukan. Misalnya mereka produksi 100, kita ambil 3. Ditentukan ambil 3. Tapi ambil 3 itu kita tidak tahu urutannya yang keberapa. Mulai bisa ambil 1, 20, 99, atau berapa saja. Jadi kita ambil saja. Maria Yosefa, matikan mikrofonnya. Maria Yosefa, Abano, matikan mikrofon kamu. Jadi di sini ada keterangan C itu cacat, T itu tidak cacat. Jadi misalnya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 produk. Ada 8 kemungkinan kita mengambil produk dari sekian banyak lah begitu. Jadi sekali kita mengambil itu kita mengambil 3 produk. Peluang pertama kita mendapatkan cacat adalah 3. Karena kita hanya boleh mengambil 3 produk. Dari sekian banyak produk itu ada 3 peluang yang kita temukan cacat. Bisa saja ini terjadi. Jadi ambil pertama cacat, ambil kedua cacat, ambil ketiga cacat. Untuk pemeriksaan yang kedua, kita bisa ambil hanya 2 produk yang Maria Yosefa Bano, tolong matikan mikrofon kamu. Waduh, Kak Emi. Diam dulu selesai. Pengambilan kedua itu ada cacat, dan tidak cacat. Pengambilan ketiga ada cacat, produknya tidak cacat, cacat. Jadi ada sekian kombinasi, dan yang paling terakhir pada pengambilan yang ke-8 itu tidak ada produk yang cacat. Bila kita hanya tertarik terhadap berapa produk yang cacat dari 3 produk yang diambil, maka nilai numeriknya 0, 1, 2, atau 3, karena ada 3. Jadi bisa saja kita tidak mendapat produk yang cacat, itu tidak cacat semua. Tidak produk yang tidak cacat, artinya kalau kita hanya tertarik pada produk yang cacat, berarti pada pilihan yang terakhir tidak ada produk yang cacat. Kita bisa juga dapat satu produk yang cacat ini ini kan tidak satu yang cacat. Di sini juga tidak cacat satu, tidak cacat tidak. Ini cacat tidak. Ini tidak cacat. Jadi kalau hanya satu produk yang cacat ada di ini. Yang berikut kalau terdapat 2 produk yang cacat. 2 produk yang cacat berarti tidak cacat. Ini ada, sorry. Tadi yang produk cacatnya hanya 1, ada ini lagi.
Kita ganti kepada produk yang cacatnya ada 2. Di sini. Ada. Produknya cacat ada 2, masih ada lagi. Nah, produknya yang cacat semua ada di yang paling pertama. Jadi, sudah kita lihat berarti ada 1 tidak 0 untuk tidak ada yang cacat. Ini 0. 0 yang warna ungu. Yang 1 produk cacat itu warna merah. Yang 2 produk cacat itu warna kuning. Dan yang 3 produk cacat itu warna hijau. Sampai di sini bisa paham? Artinya kalau kita kan dikasih kesempatan mengambil 3 produk dalam sekian kali pengambilan. Nah, dalam sekian kali pengambilan itu, kita bisa menemukan semua produk cacat. 3 produk itu cacat. Berikutnya hanya 2 produk yang cacat. Pada produk ketiga itu tidak cacat. Yang berikutnya hanya 1 produk cacat. 2 produk yang lain tidak cacat. Pada pengambilan yang kesekian, kita tidak menemukan sama sekali produk cacat. Ini kan bisa saja terjadi kalau dalam peluang. Kita tidak, karena ini random atau acak. Tidak kita tentukan. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Nah, ini Pak. kita akan membuat yang namanya ruang sampel. Nah, peubah acak ialah suatu fungsi yang mengaitkan suatu bilangan real pada setiap unsur dalam ruang sampel. Tadi kan kita punya ruang sampel ada 8. Variabel random atau peubah acak dilambangkan menggunakan huruf kapital. Jadi huruf kapital misalnya X ya atau Y itu kita punya ruang sampel, berarti variabel randomnya kita pakai huruf kecil, X kecil, Y kecil, dan seterusnya, terserah. Untuk menyatakan salah satu di antara nilai. Misalnya populasi kita Z, berarti nanti Z kecil, A kecil. Itu boleh saja. Contoh. Nah, ini ada 2 kelereng. Ada yang pernah main kelereng? Ada, Pak. Main kelereng. Ada, Main Pak. kelereng itu kan bisa dijadikan contoh untuk kelerengnya bisa dijadikan contoh untuk kita ambil. Misalnya kan kita biasa taruh kelereng di kantong atau di saku atau di pocket. Pocket itu semacam dompet yang apa? Kayak dari kayak kain itu. Pouch. 2 kelereng diambil berturut-turut tanpa pemulihan, artinya tidak ditaruh lagi, hanya diambil ya sudah, tidak dikembalikan kepada tempat yang di mana kita ambil. Dari sebuah kantong yang berisi 4 kelereng merah dan 3 kelereng. Jadi totalnya ada berapa kelereng di dalam kantong itu? Ada tuh 7. 7. Hasil percobaan yang mungkin berikut nilai Y bagi variabel acak atau variabel random Y kecil itu variabel random, Y besar itu ruang sampel. Nah, ruang sampel kita ada 7. Nah, sekarang kita ambil ada 2 warna kelereng, yang itu 2 jenis warna kelereng. Yang pertama kelereng merah dan yang kedua kelereng hitam. Dari 7 kelereng itu ada 4 kelereng merah dan 3 kelereng hitam. Bisakah ketika kita ambil pertama kita dapat kelereng merah? Semua? Kalau kita ambil pengambilan pertama kita dapat kelereng merah semua, bisa tidak? Bisa. Bisa. Berapa kali kita bisa dapat kelereng merah? Semua? Bisa, Pak. 2 kali. 2 kali. Karena kelereng merah ada 4 kan? Jadi ketika kita masukkan, bayangkan di dalam pikiran kalian, ketika kita masukkan tangan, kita ambil, kan kita bentuk kelerengnya sama, kita tidak melihat. Ketika kita ambil 1, oh merah. Ambil lagi 1 merah, tapi tidak kita kembalikan. Sudah kita simpan di tempat lain. Jadi kelereng yang tersisa berapa sekarang di dalam kantong? 2, Pak. 2, Pak. 2, Pak. Dengar baik-baik yang saya cerita. Jadi 5, Pak. ya, 5. karena kita sudah ambil 2 kan? Kita ambil 2 kombinasi. Nah, ya, kita ambil dapatnya pertama merah, kedua merah. Tidak kita kembalikan, kita taruh di tempat lain. Jadi sisa dalam kantong berapa? 5, Pak. Sisa berapa kelereng merah? 5, Pak. 5. Sisa berapa kelereng merah? 2. Kelereng hitam berapa? 3. 3, Pak. Oke. Dalam 5 kelereng itu 2 merah. masih bisa kita dapat kelereng merah lagi? Masih bisa, Pak. Masih. Nah,
Jadi masih berarti kelereng merah bisa kombinasi antara kelereng merah dan kelereng merah bisa 2 kali kita ambil kan? Karena kelereng merah ada 4. Nah, kalau kita ambil merah dapat dengan hitam bisa berapa kali? 1, Pak. 1. kali. Ya kan? 1. Karena merah baru hitam. Kalau hitam baru merah, 1, Pak. 1, Pak. 1. 1, Pak. Karena tadi merah dengan merah sudah. Sekarang merah dengan hitam bisa juga kita dapat. Karena kelereng merah ada. Setelah itu hitam dengan merah. Sekarang hitam dengan hitam bisa tidak kita dapat? Bisa. Tidak bisa. Ingat, kita tidak kembalikan. Kita tidak Tidak kembalikan. Jadi sudah tidak bisa lagi. Kecuali kita terkena, sudah lihat. Kelereng hitam ada berapa? 3 saja kan? 3. Sudah 3. diambil merah dengan hitam. 1. Hitam. Berarti sisa 2 kan dalam kantong itu? Masih ada Iya. peluang kita ambil hitam dengan merah juga. 1. Hitam dengan hitam sudah tidak bisa karena hitam sudah ada di atas ini. Sampai di sini bisa dapat pemahaman gambarannya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Kita lanjut. Bisa, Pak. 2 contoh kasus terus memiliki ruang contoh yang jumlahnya tak terhingga. Jumlahnya terhingga karena peluangnya kita tidak tahu. Jadi contohnya, ini dadu. Sebuah dadu dilempar sampai bilangan 5 muncul. M itu muncul, T itu tidak muncul. Dilempar sampai bilangan 5. Ini dilempar kita tidak tahu lemparnya berapa kali. Sebuah dadu, kita lempar terus lempar. Muncul 1 kali bisa. Tidak muncul, baru muncul bisa. Ini kalau lempar 2 kali kan? Kalau lempar 3 kali, tidak muncul, peluang pas lempar ketiga, sewaktu lempar ketiga masih bisa muncul. Lempar 4 kali, ini sampai lempar 1000 kali, muncul, sampai dia muncul, baru kita stop. Nah, oleh karena itu, muncul itu, dia di belakang. Dia di belakang. Dia tidak di depan, bukan TMT, tidak. Sampai dia muncul, stop. Tidak boleh lempar lagi. Nah, ini lempar 1 kali, ini lempar 1 kali, ini lempar 2 kali, ya kan? Lempar pertama tidak muncul, lempar kedua muncul. Ini lempar 3 kali, ini lempar 4 kali. Kalau lempar 6 kali, bagaimana dia punya huruf kombinasinya? Kalau 6 bagaimana? T5M1. Ya, T. T5, M1. M1. Kalau 10? T9M1. Oke. Berarti sudah mengerti kan? Soalnya kuncinya sampai bilangan 5 muncul. Nah, ini 1 dadu, mudah kita hitung. Kalau 2 dadu kan susah. Bilangan 2 dadu itu susah. Oke. Sampai sini sudah ada gambaran ya? Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Banyaknya unsur dalam ruang contoh dapat disamakan dengan banyaknya bilangan bulat sehingga terdapat unsur pertama, unsur kedua, ketiga, dan seterusnya. Ini unsur namanya. Nah, definisi ruang contoh diskrit. Jadi tadi kita sudah nonton di video, mungkin kalian pusing, itu dari buku Donald Walpole. Saya waktu S1 pelajari itu, jadi ya sudah. Saya sudah cukup pusing waktu itu, sekarang giliran kalian lagi yang pusing. Jadi, definisi ruang contoh diskrit. Jika ruang sampel mengandung sejumlah kemungkinan tertentu, ini kan kemungkinan muncul angka 5, bilangan 5, atau urutan tanpa akhir sebanyak elemen yang ada pada bilangan itu disebut ruang sampel diskrit. Jadi, tidak tertentu, dia bisa berlanjut terus. Karena yang di sini kasusnya adalah sebuah dadu dilempar sampai bilangan muncul. Pernah main ini kan, ular tangga, main dadu, main apa lagi. Pokoknya semua yang pakai dadu itu kan, kalau main monopoli atau ular tangga, kita satu orang 1 kali. Tapi di sini kasusnya adalah sampai bilangan 5 itu muncul. Kita lempar pertama, tidak muncul. Lempar kedua, sampai lempar 10.000 kali, tidak muncul. 10.001, baru dia muncul. Baru kita stop. Capek juga ya. Tapi namanya kita mengikuti kasus. Nah, hasil suatu percobaan mungkin saya tidak terhingga atau tak terhitung. Ya kan kita mencoba menggunakan alatnya dadu. Nah, contoh. Penelitian mengenai jarak tempuh yang ditempuh
mengenai jarak yang ditempuh bila suatu mobil merek tertentu digunakan pada jalan tertentu dengan 5 liter bensin. Jarak sebagai suatu peubah yang diukur dengan derajat ketelitian tertentu. Hasilnya ruang sampel itu kemungkinan jarak yang ditempuh tata hingga banyaknya. Contoh, kalau motor itu yang paling hemat merek apa? Brand apa? Apa? Yamaha, Honda, Kawasaki, Suzuki? Honda. Honda. Oke. Honda Revo, Pak. Honda, Revo. Revo. Beda nah. Beda. Ya. Jadi itu merek, tapi Honda. ruang sampelnya kemungkinan jarak ditempuh. Jadi kalau kita Honda, isi 5 liter bensin, kalau itu bisa pergi pulang Kupang itu. Kalau tidak pergi Kupang sampai Kupang kalau motor. Kalau saya pakai Vixion isi 5 liter sampai Kupang. Jadi nanti kita bisa lihat motor tertentu kita isi dari kondisi tangki kosong, kita isi, mereka habis bensinnya di mana. Nah, itu kan kemungkinan untuk mencari ruang sampelnya. Sampelnya adalah nanti apanya? Adalah 5 liter bensin itu peubahnya. Nah, definisi ruang contoh ini tadi yang diskrit. Diskrit itu kan tidak terhingga. Nah, sekarang ruang contoh kontinu. Jika ruang sampel mengandung jumlah kemungkinan tak terbatas yang sama dengan jumlah titik pada segmen garis, itu disebut ruang sampel kontinu. Pada dunia nyata, variabel random kontinu merupakan data yang diukur seperti tinggi, berat, temperatur, jarak, jangka waktu, sedangkan variabel random diskrit menggambarkan data hasil cacat seperti data cacat, banyak korban, dan lainnya. Jadi kalian perlu ingat bahwa pada kenyataannya variabel random kontinu merupakan data yang diukur seperti tinggi. Tinggi itu kan 172 cm atau 1,72 meter. Berat ada yang 21,3 kg atau 230 gram. Kilogram. 2130 gram. Ya. Jadi begitu. Jadi nanti kita lihat apa yang membedakan. Nah, ini ada distribusi peluang diskrit. Variabel diskrit setiap nilainya dikaitkan dengan peluang tertentu. Contohnya, pernah lihat uang logam? Pernah. Ini di uang logam itu kan ada bagian gambar, ada bagian angka yang ada tulisan 1000, 100, 500, 200, 50, kan ada kan? Jadi sekali kita lempar, dapat gambar bisa. Lempar buang yang kedua kali dapat gambar lagi bisa. Buang yang ketiga kali dapat gambar lagi bisa. Tapi di peluang unsur yang berikutnya, kita buang pertama dapat gambar, buang kedua dapat gambar, buang ketiga dapat angka. Karena kita batasi bahwa yang kita lempar itu hanya 3 kali, ada juga yang gambar, angka, gambar. Angka, buang pertama dapat angka, berikutnya gambar. Buang pertama dapat gambar, berikutnya angka. Angka, gambar, angka. Jadi sampai semua kemungkinan ini terpenuhi, sudah tidak ada kombinasi lagi kan? Gambar, 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 angka, angka, angka. Gambar, gambar, angka, 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 gambar. Ini kan saling berlawanan. Gambar, angka, gambar, angka, gambar, angka. Angka, gambar, 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 angka, angka. Jadi sudah semua. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini yang sudah kita pelajari di permutasi dan kombinasi pertemuan yang lalu. Maka kita sering mengaitkan sisinya kan itu hanya 2 kan? Gambar dan angka kan? Kombinasi ini hanya gambar dan angka. Jadi kita tulis untuk ruang sampelnya X sama dengan 2. Dengan peluangnya X sama dengan 2. Sama dengan 3/8. 3 itu apa? Percobaan kita 3, kombinasinya yang muncul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ini fungsi sebenarnya, tapi ditulis dengan peluang munculnya sisi ruang sampel dari koin itu adalah dua sisi, sehingga peluang diskritnya adalah 3 kali percobaan menghasilkan 8 kombinasi, atau karena 3 di antara 8 titik contoh menghasilkan kemungkinan 2 sisi gambar dan 1 sisi angka. Kalian lihat di sini dalam tabelnya, peluang dari ruang sampel X itu sama dengan X kecil, tidak muncul ya ini menghasilkan 3 kemungkinan 2 sisi gambar dan 1 sisi angka. Tidak muncul kan, iya toh? Tidak muncul
sama sekali. Tidak muncul dua sisi gambar dan tidak muncul 2G dan 1A. 2G, 1A mana? Di sini 2G, 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 pas. Jadi munculnya 2G, 1A, 1, 3/8. Munculnya 2G, 1A 2 kali juga 3/8, 1/8. Ini dijumlah semua nanti jadi 1/8 tambah 3/8 tambah 3/8 tambah 1/8 itu sama dengan 8/8 sama dengan 1. 8/8. Ya. Sampai sini? Bagaimana, ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Oke, kita lanjut kalau tidak ada. Himpunan pasangan menurut X fungsi dari X kecil merupakan suatu fungsi peluang. Fungsi massa peluang atau distribusi peluang ubah acak diskrit itu bila setiap kemungkinan hasil X itu lebih besar dari 0. Ini kalian lihat. Sorry. Nah ini. 1/8 itu berapa? 0, sekian kan? 3/8 Iya, Pak. juga 0, sekian. 3/8 0, sekian. 1/8 juga 0, sekian. Berarti dia lebih besar dari 0. Tidak lebih kecil dari 0. 0 tapi ada koma sekian. Berarti dia lebih besar dari 0. Jumlah dari fungsi X pasti sama dengan 1. Ya toh? 1/8 tambah 3/8 tambah 3/8 tambah 1/8 sama dengan 1. 1. Peluang munculnya X itu kan dua sisi gambar tadi kan? X ini dua sisi gambar. Itu harus sama dengan fungsi X. Fungsi X itu ini 3/8. Nah, sebuah tabel atau rumus yang mencantumkan semua kemungkinan nilai suatu variabel random diskrit berikut peluangnya. Nanti kalau kalian masih bingung, saya bagikan link video yang tadi untuk kalian bisa tonton lagi. Nah ini. Iya, Pak. Suatu pengiriman 8 komputer. Tahu komputer kan? Tahu. Tahu. Mesin ketik yang ada layar itu. Iya, Pak. TV pakai keyboard. Nah, sekarang kan rata-rata pakai laptop. Saya kira kalian sudah tidak tahu lagi komputer. Komputer PC itu personal komputer apa? Ya, personal komputer. Yang sama ke suatu toko mengandung 3 yang cacat. Jadi di antara 8 komputer ini ada 3 yang cacat. Bila suatu sekolah membeli 2 komputer ini, nah ada satu sekolah pergi beli 2 komputer dari 8 komputer ini yang ada 3 kemungkinan cacat. Secara acak cari distribusi peluang banyaknya yang cacat. Misalnya X, ubah acak dengan nilai X kecil, semua kemungkinan banyaknya komputer yang cacat di sekolah. Jadi dari 8 komputer itu waktu sekolah pergi beli kan beli 2. Bisa saja dia dapat yang tidak cacat kan? Bisa atau tidak dia dapat yang tidak cacat? Bisa. 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 Bisa dia dapat yang tidak cacat? 0. Bisa dia dapat 1 yang cacat? Di antara 2 komputer itu? Bisa. Bisa dia dapat dua-duanya cacat? Bisa, Pak. Bisa. Karena hanya membeli 2 komputer. Oke, ini fungsi 0. Fungsi tidak mendapatkan yang cacat tadi. Jadi peluang tidak mendapatkan yang cacat adalah 3 komputer itu 3 yang cacat per 0. Ini faktorial ya, angka mutlak. Sedangkan ada 5 komputer yang tidak cacat per 2 komputer. Karena kenapa di sini 2, bukan per, ini dari 2 dari 5. Jadi 2 ini dari 5 yang bagus. Karena dia tidak ada dapat yang cacat kan? Pahami dulu. Jadi tidak, ini kan fungsinya 0 artinya tidak mendapat yang cacat, dapat yang bagus semua. Berarti tidak ada yang cacat kan?
karena kita cari X ini kemungkinan komputer cacat yang dibeli. Nah, kemungkinan mendapatkan komputer yang cacat 0. Berarti semua komputer yang dibeli adalah komputer yang baik. Oke. Jadi tidak ada komputer yang cacat yang berhasil terbeli dari 3 komputer cacat. 2 komputer yang dibeli itu adalah komputer yang baik semua. Jadi 2 komputer itu membeli 2 komputer dari 8 komputer yang tersedia di toko komputer. Nah, faktorialnya adalah minggu lalu kita sudah hitung faktorial. Ini 8 faktorial per 8 faktorial kurang 2 faktorial kan? Ini 0 faktorial, 3 faktorial, 5 faktorial dengan 2 faktorial. Sisa 5 kali 4, 20. 8 kurang 2. Silakan Liberta. Liberta mau bertanya? Halo. Iya, Pak. Mau bertanya Liberta? Tadi ada angkat tangan. Jadi ini nanti hasilnya kita dapat 10/28. Peluang untuk tidak mendapatkan komputer yang cacat. Begitu pula. Jadi di sini peluang untuk mendapatkan 1 komputer yang cacat itu 1 dari 3 komputer cacat. Berarti ada 1 dari 3 komputer cacat ini yang kita beli. Yang satunya tidak cacat. Sedangkan kita dapat 1 dari 5 komputer yang baik karena membeli 2 komputer. Tetap dari 2 dari 8 komputer yang tersedia. Nanti hasilnya 15/28. Semuanya akan jadi per 28 di bawah. Nah, yang berikut adalah ini yang sial. Sekolah itu beli 2 dapat yang cacat. Jadi kalian lihat, dia beli 2 komputer dari 3 komputer yang cacat. Dan dia tidak membeli sama sekali komputer yang baik. Sehingga nanti hasilnya 3/28. Nah, kita jumlahkan kembali total peluangnya. 10/28 tambah 15/28 itu sama dengan 25/28. Ditambah 3/28, jadi 10/28 tambah 15/28 tambah 3/28 sama dengan berapa? 28/28 sama dengan 1. Sama dengan 1. Berarti tadi syaratnya ini terpenuhi kan? Fungsinya lebih besar dari 0 kan? Tadi berapa? 10 bagi 28, silakan kalian hitung berapa, itu pasti 0, sekian. Tetap lebih besar dari 0. Fungsinya kita jumlahkan semua tadi, 10/28, 15/28, tambah 3/28, sama dengan 1. Fungsi itu, ruang sampelnya sama dengan fungsi dari seringkali menggunakan distribusi peluang menggunakan histogram. Kan waktu data saya sudah suruh kalian meringkas, ada yang menjelaskan secara histogram kan? Nah, kalau kita gambar ini nanti dia jadi bagaimana begitu, dia seperti grafik yang begini. Paling banyak dia di mana begitu, lebih berat di mana. Oke. Ini yang berikut adalah distribusi peluang kontinu. Peluang PU Aceh kontinu tepat pada suatu nilai sama dengan 0, sehingga distribusi peluangnya tidak dapat disajikan dalam bentuk tabel. Nah, ini yang beratnya. Kalau yang tadi diskrit kita bisa buat tabel seperti ini, tapi kalau kontinu tidak. Misalnya, PU Acak menyatakan tinggi badan semua orang yang berusia 21 tahun antara 2 nilai sembarang, misalnya 163 cm dan 165 cm. Terdapat tak terhingga banyaknya tinggi. Peluang acak secara acak orang yang tingginya tepat 164 cm itu sangat kecil, karena antara 163 ada 163,1, 2, 3, 4, 5, 6, itu ada banyak sekali angka. Nah, ini karena kontinu, dia sepanjang garis itu akan dihitung. Tetapi akan berbeda jika kita membicarakan peluang terambilnya seorang yang tingginya sekurang-kurangnya 163. Kalau sekurang-kurangnya 163, 163,1 masuk tidak? Masuk, Pak. 163,0 masuk tidak? Masuk tidak?
Sekurang-kurangnya itu lebih kecil sama dengan masuk. Kalau 162,9 masuk tidak? Tidak, Pak. Tidak. Kalau 164,1 masuk tidak? Tidak, Pak. Tidak. Harus pas 164 baru bisa masuk. Maka peluang ini P sama dengan A lebih kecil dari X lebih kecil dari B. Atau P itu sama dengan W lebih besar dari C dan sebagainya. Ini di matematika, kalian sudah matematika kan? Matematika ekonomi. Ini himpunan, irisan, apa nanti belajar tentang ini. Mana yang lebih kecil, lebih besar. Tidak menjadi soal apakah titik ujung selang diikut sertakan atau tidak. Meskipun distribusi peluang perubahan acak kontinu tidak dapat disajikan dalam bentuk tabel, tapi tetap dapat disajikan dalam bentuk rumus atau fungsi. Fungsi dari X, fungsi padat peluang. Fungsi F disebut fungsi padat peluang bagi perubahan acak kontinu X bila luas daerah di bawah kurva dan di atas sumbu X sama dengan 1. Dan bila luas daerah di bawah kurva antara X sama dengan A dan X sama dengan B menyatakan peluang terletak antara A dan B. Coba kita lihat. Nah ini. Peluangnya lebih berat kemana? Ini tergantung nanti angkanya ketemu di mana. Fungsi antara fungsi X dengan X. Ini kan antara harus ada titik begini. Atau di histogram ada batang. Bagaimana Frederico? Sudah mulai pusing? Ya, Pak. Sudah mulai pusing? Iya, Pak. Ya, itu Lumayan, Pak. Itu artinya belajar serius. Kalau sudah mulai pusing, otak sudah mulai panas, sudah mulai garuk-garuk, itu tandanya kutu juga di atas kepala ikut berpikir. Oke. Fungsi X adalah fungsi dari F merupakan fungsi dari X adalah fungsi padat peluang perubahan acak kontinu X yang didefinisikan di atas himpunan semua bilangan real bila fungsi X itu lebih besar sama dengan 0 dan semua X adalah anggota dari bilangan real ini. Ini cara penulisan dari yang tadi saya baca di atas. Nah, ini integral dari limit tak terhingga sampai tak terhingga. Fungsi dari X merupakan turunan sama dengan 1. Apapun yang diturunkan dari integral ini harus nilainya sama dengan 1. Contoh, misalnya ada galat suhu, reaksi dalam 0 derajat Celcius atau derajat Celcius pada percobaan laboratorium dikontrol merupakan perubahan acak X yang mempunyai fungsi padat peluang. Jadi fungsi X itu dari 0 sampai dengan X kuadrat per 3, min 1 lebih kecil dari X lebih kecil dari 2. Tunjukkan bahwa syarat 2, definisi 2 tidak gimana? Hitunglah peluang dari 0 lebih kecil dari X lebih kecil sama dengan 1. Nah, ini jawab. Masih ingat integral? Kalau integral itu dia tambah. Jadi begini. Ini minus 1 sampai ke integral dari minus 1 sampai ke 2. X-nya akan tambah 1 pangkat jadi X3. 3 pangkat 2. Jadi 9. Jadi dari minus 1 sampai 2. X pangkat 3 dari 2 itu berapa? Dia akan turun ke sini. Kalau jadi diferensial itu kan dia akan turun. 2 pangkat 3 itu 8. 2 kali 2, 8. Tambah 9. Tambah 1/9 sama dengan 1. Mulai pusing? Mulai pusing, ya. Mulai pusing, Pak. Ya, memang harus pusing. Nanti supaya rasa ingin tahu muncul. Jadi begini, diferensial itu pangkatnya turun. Jadi koefisien plus pangkatnya di atas itu dikurang 1. Kalau integral, koefisiennya berkurang, tapi pangkatnya bertambah. Jadi contoh ini kan, integral dari min 1 sampai dengan 2, X kuadrat. Jadi X begitu diintegralkan di sini, dia jadinya X pangkat 3. Dia tambah kan? 3 seharusnya pangkat 1 di sini. Kalau pangkat 1 tidak usah ditulis. 3 ini pangkat 1. Tapi begitu diintegralkan ke 2, dia pangkat min 1. Dia pangkat jadi pangkat kedua, jadi pangkat 2. Pangkat 3 pangkat 2 berapa? 9. Jadi X sama dengan X pangkat 3 per 9. Integral dari 1 sampai 2. Nah, setelah itu kita turunkan ini, karena dia ada pangkat pangkat min 1 dan pangkat 2. 2 turun jadi koefisien di sini, pangkat 3. 2 pangkat 3 itu 8, per 9 tetap. Minus 1 dari X pangkat 3 per 9 itu
1/9 tambah 8 tambah 1, 9. Penyebutnya di bawah sama. Jadi 9 bagi 9 sama dengan 1. Sudah mulai pusing? Pusing, Pak. Oke. Pusing. Oke. Kita stop sudah ya. Saya lihat kalian sudah mulai pucat. Iya, Pak. Oke. Nanti saya bagikan rekamannya bagi yang mau nonton biasa di link YouTube ya. Ya, Pak. Iya, Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak.